Gimana polanya? Ada yang dapat? Ya, ini tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32. Berarti berikutnya tambah, ini 2 pangkat N ya. Tambah 64 ya. Jadi 65 tambah 64, 129 ya. D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 45 ini X, 9, 13, 8, 48, Y, 47. Ini yang kelihatan banget kan, yang 8 ke 48 ya. Dikali 6. Yang berikutnya gimana nih? Ini kayaknya tambah ya, tambah, kurang. Yuk, dapat polanya? Itu tambah 1 kurang 2 kali 3 tambah 4 gitu, Pak. Tambah 1 kurang 2 kali 3 gitu. Ini Iya, Pak. tambah kurang. Berarti 45 gitu ya. Iya. Oke, berarti X-nya? X-nya 3 sama Y-nya 5. 5 dikurang 2 itu 3. Yang Y-nya 48 ditambah 7 ya. Ya, oke. Sip. C. Ada yang tanya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Eh, 9 tambah 24 dibagi 9 11. tambah 24 itu 33 dibagi 11. 33 dibagi 11, 3. Ya, sip. Berarti dengan pola sama, 17 ditambah 18 ya. Dibagi 7. 35 dibagi 7, 5. Ya, sip. B ya. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Tujuh dua.
72 itu bisa 9 kali 8. Tapi bisa juga 6 dikali 12. Atau 4 dikali 18. Atau 3 dikali 24. Kira-kira mana yang mungkin? Yuk, 1 menit lebih. Kalau pakai 9 dari 3 angka yang lain, 643 bisa dapat 8 nggak gitu ya? Kalau pakai 6, 3 angka yang lain dapat 12 nggak? Berikutnya juga sama. Kalau pakai 4, 3 angka yang lain bisa dapat 18 nggak? Yang 4 kali 18 nggak? 4 kali 18. Ini 4-nya di bawah ya. 4 dikali yang lain dijumlahkan ya. 3 tambah 9 tambah 6. Ini 4 dikali 18 ya. Ya, 72. Berarti ini 5 dikali yang lain dijumlahkan 2 tambah 8 tambah 11. 10 tambah 11. Jadi 21 ya. 5 kali 21, 105. Ya, D. Ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Samakan penyebutnya ya. Ya, dapat. Penyebutnya ini kuadrat dikurang ini kuadrat ya. 4 kurang 5. Yuk, 1,5 menit. Kali silang ya. 2 tambah akar 5 kuadrat. Terus ditambah 2 min akar 5 kuadrat. Ayo, dapat. Ya, A tambah B kuadrat dijumlahkan dengan A min B kuadrat. Nanti kan 2AB sama min 2AB-nya saling menghilangkan ya. Jadi ada 2A kuadrat ditambah B kuadrat ya. 2 kuadrat 4 akar 5 kuadrat itu 5. Oke, ini 9 ya. 9 dikali 2, 18 ya. Dibagi min 1. Jadi min 18 ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, cukup lanjut ke nomor berikutnya. Mulai di antara sistem pertidaksamaan linear yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran 2 ya. Ini kuadran kedua. Berarti penyelesaiannya di sini gitu ya. Ini kan udah Y-nya negatif.
X-nya positif. Oh, ada yang salah ya? Tidak berada di kuadran kedua. Oh, ini salah. Harusnya bukan tidak diralat ya. Tidak berada di kuadran ketiga ya. Ini salah. Tidak berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini berarti yang sini ya. Ini kuadran ketiga. Ralat. Yang C, Pak. C. Yang 2X tambah Y ya. 2X tambah Y kalau tambah Y. Kalau dipindahin ke kanan, ini kan X 0 ya. Kita lihat tandanya aja yang penting ya. Kan kalau di sebelah kanan, C apa B? B. Iya, kalau di kali kanan kan persamaannya misalnya ini 4 ya. Pindah ke kiri jadi min 4 ya. Lalu gimana tandanya ya? Kan harus kalau nggak ke bawah berarti harus diasir ke atas ya. Karena kalau diasir ke atas kuadran ketiganya masuk ya. Lihat Y tandanya positif ya. Y-nya positif yang diasir di atas berarti lebih besar. Bisa dipahami? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bu Fitri ingin mengganti lantai ruang tamunya yang berukuran 6 meter kali 4 meter. Dipasang menggantikan ubin yang berukuran 20 cm kali 20 cm. Ada berapa banyak ubinnya? 600, Pak. 600. Sip. Jadiin senti aja ya. 6 meter jadi 600. 4 meter jadi 400. Dibagi 20 kali 20. Nolnya bisa coret. Ya. 2 kali 2, 4. Ini 4 coret ya. Ini 2. Jadi 600 ubin. Ya, sip. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Nilai 30,1% dari 301. Persen per 100. Ini satu angka di belakang koma per 10. Yang D, Pak. Yang Bravo apa Delta? Delta. Delta, oke. Ini persen per 100, satu angka dalam koma per 10 jadi digabung. Ini sama juga 301 kali 301 ya. 301 itu 300 ditambah 1 kuadrat kan. 300 kuadrat 90.000 ya. 90.000. Ini kan jadi per 1000 ya. 3 angka di belakang koma. Jadi 90.000 ditambah 2 kali 300 tambah 1 berarti 600 ditambah 1 kuadrat 1 ya. Ya, yang D ya. 90.601 per 1000. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Yang D, Pak. Delta. Oke, M per N. M per N. M dibagi N. M-nya adalah 12 per 13 dari itu dikali ya. 13 per 14. Dibagi N. N-nya ini. Berarti dibalik aja jadi dikali ya. 13 per 12. Ini bisa dicoret sama ya. Jadi M per N 13 per 14. Ya. Ada yang kurang jelas?
Oke, lanjut. Ya, mulai. Ada pecahan. Jika pembilangnya ditambah 4, nilai pecahannya jadi 1. Jika penyebutnya ditambah 2, nilai pecahan jadi 1/3. Berarti nilai pecahannya berapa? Yuk, 1 menit. Yuk, 1,5 menit. Udah dapat? Boleh dicobain satu-satu, tapi yang enak dibuat persamaan juga nggak lama nih ya. Pembilang ditambah 4. Berarti yang atas tambah 4. A ditambah 4. Bawahnya tetap itu jadi 1. Kalau penyebutnya ditambah 2. A, B ditambah 2. Nilai pecahannya jadi 1/3. Ayo, ada yang dapat? Ini kali silang. Ya. B berarti sama dengan A tambah 4. Kalau dikali silang, 3A sama dengan B tambah 2. B-nya diganti ini ya. Jadi A tambah 4 tambah 2. Pindah ke kiri A-nya. Jadi 2A sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6 dibagi 2, 3. Dimasukin ke yang diketahui ini. Ya. B-nya A tambah 4. Berarti 3 tambah 4 ya. Jadi 7. Maka pesannya 3/7. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai. Persegi. Luas. Ayo, ayo. 450, Pak. 450. Pakai apa? Ngitung apa dulu, Nggi? Langsung aja. Saya nggak tahu. Persegi itu kan sama juga belah ketupat ya. Diagonalnya sama. Berarti bisa D1, D2 bagi 2 ya. Jadi 30 kali 30 dibagi 2. 900 bagi 2, 450. Ada yang kurang jelas? Ada juga yang pakai cara A akar 2. Ini yang kita diagonalnya, boleh juga cari sisinya. Sisinya 30 dibagi akar 2. Berarti luasnya sama juga ya. 30 per akar 2 dikali 30 per akar 2. Ini sama ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya.
Ya, mulai. 1 menit. 30 ya, Pak? 30. Mungkin. Sekarang kali gini. Kalau ada jalan 10 meter, misalnya 10 meter ya, dipasang tanaman per 2 meter, ya, tiap 2 meter. Ada berapa pohonnya? 10/5. 10/2. Ini masing-masing 2 meter. Nah, jumlah pohonnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau cuma 5 pohon ada di sebelah 32 berarti, Pak? Iya. Ya. Harus jumlah apa? Harus dikali 2 kan kiri kanan ya. Ini jumlah pohonnya. Terus jaraknya 300 meter dibagi 20 meter per pohon. Tapi harus ditambah 1 ya. Jadi 16, 2 kali 16 ya, 32. Bisa dipahami? Ini sederhana tapi kalau nggak teliti jadi salah ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Berapa banyak lintasan dari P ke Q ya? Contoh kanan, terus kanan, bawah, bawah, bawah. Ini contoh yang pertama. Ke kanannya 2 kali, ke bawahnya 3 kali. Atau kanan, bawah, kanan, bawah, bawah. Kanan, bawah, kanan, bawah, bawah. Atau bawah, 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 kanan, kanan misalnya. Yuk. Satu setengah menit. Apapun caranya, jumlah kanannya ada 2, jumlah bawahnya ada 3. Ya. Ini sama aja menyusun huruf ya. Menyusun huruf yang jumlah hurufnya ada 5. Tapi ada 2 huruf yang sama. Huruf K 2 huruf, ada huruf B 3 huruf. Ya udah hampir 2 menit. Menyusun 5 huruf, berarti 5 faktorial ya. Ada huruf K 2 huruf. Ada huruf B 3 huruf ya. Jadi bagi 2 faktorial dikali 3 faktorial ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial tersisa 4 kali 5 dibagi 2. Jadi 20 dibagi 2 10 ya. Ada yang kurang jelas?
Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ya, 1,5 menit. Oke, cara praktisnya. Kalau di sini tambah, ya, maka X kuadrat ditambah 1/X kuadratnya adalah 4 kuadrat jadi dikurang, ya, kalau tambah. Ini pakai rumusnya di kotak ini, ya. Nah, berikutnya, kalau jadi pangkat 4, ya, sama juga ini kan tambah, ntar jadi kurang, ya. Ini 4 kuadrat dikurang 2, jadi 16 kurang 2. 194 ya, Pak? 190? Iya, betul. Ya. Jadi kalau tambah sama juga 14 kuadrat dikurang 2. Ya. 196 dikurang 2 jadi 194. Ya. Ada yang kurang jelas? Kalau kurang misalnya X tambah 1/X sama dengan, di sini kurang, sorry ya. Misalnya kurang 3, berarti X kuadrat tambah 1/X kuadratnya 3 kuadrat, kalau kurang jadi tambah, gitu, tambah 3. Tambah 2, sorry ya. Oke, ada yang tanya? Lanjut? Ya, silakan. I kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat 2R min 2Q min 2P min 3. Ini ada P ya. Kalau dipindahin ke kiri, P kuadrat ditambah 2P. 3 itu 1 tambah 1 tambah 1 ya. Ini bisa juga min 1, min 1, min 1. Pindah ke kiri jadi plus 1. Nah, yang Q kuadrat juga sama. Q kuadrat ini min 2Q. Tambah 2Q, tambah 1.
Yang R kuadrat ini plus jadi min 2R tambah 1. Ini sama dengan 0. Kelanjutannya gimana? Jadi kuadrat sempurna atau ada 3? Ini bila kuadrat sempurna ya. P plus 1 kuadrat ditambah Q plus 1 kuadrat ditambah R min 1 kuadrat sama dengan 0. Jumlah 3 bilangan kuadrat hasilnya 0. Udah pasti ini masing-masing 0 ya. Karena jumlah kuadrat minimal kan 0 ya. Pada saat P plus 1 sama dengan 0 berarti P-nya min 1. Q-nya juga min 1. R-nya plus 1. Tinggal disubstitusi ke sini ya. Berarti 2 dikali P, 2 dikali min 1. Dikurang 3 dikali Q. Q-nya min 1. Ditambah 4 R-nya 1. Jadi min 2 tambah 3 tambah 4 ya. 7 kurang 2, 5. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai luas segitiga yang dibatasi oleh garis ini dan ini. Dan sumbu X. Ya. Ini sumbu X. Ini garis 1, ini garis 2. Berarti ntar ini tingginya. Ya. Ini alas. Ini kan garisnya naik. Ini gradient turun, garisnya turun. Ya. Ini titik potong kedua garis. Ini titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Yuk, udah dapat? Udah 1,5 menit. Cari titik potong. Kita perlu Y-nya sebenarnya. Garis kedua dikurang garis pertama. Ya. 3X kurang 3X, habis ya. Y dikurang min 2Y, berarti plus 3Y. Ya. 3Y. Ini 18-nya pindah ke ruas kanan jadi min 18 ya. 9 ditambah 18 jadi 27. Berarti Y-nya 9 ya. Berarti tingginya 9. Y 9 itu tinggi ya. Nah, gimana cara nyari X-nya? Yang satu titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong sumbu X. Berarti kan Y-nya 0 ya. 3X sama dengan min 18. Berarti X-nya min 6 ya. Yang kedua, Y-nya 0, 3X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 3. Jarak min 6 dan 3 itu 9 ya. Jaraknya 3 dikurang min 6 itu 9. Berarti luas segitiganya adalah alasnya 9, tingginya 9 dibagi 2 ya. 81/2. Jawabnya yang B. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. (16,328).
Dibikin 2 pangkat aja ya. 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat N. M sama dengan N. Jadi bisa fokus ke pangkatnya aja. Yuk. Ada yang dapat? Satu setengah menit. Fokus ke pangkatnya aja ya. Ini yang sebelah kiri pangkat pembagian jadi dikurang ya. Yang atas itu 2 pangkat 4. Di bawah 25 itu 2 pangkat 5 ya. Berarti 5-nya bisa dicoret sama akar ini. Jadi 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat X per 2. Berarti dikurang X per 2. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Berarti pangkatnya aja 3 dikali X min 1. Kalau kita kali 2 semuanya, ya, kita kali 2 semuanya, kali 2 biar hilang pecahannya. Ini 8, ya, ini jadi X, ya. Ini dikali 2, dikali 8, dikali 2, ya. 6X min 6, ya. 6 dikali X, ya, min 6. X-nya kita pindahin ke kanan, jadi 7X. Min 6, ini min. Pindah ke kiri jadi 6 tambah 8, 14 ya. X-nya 14 dibagi 7 jadi 2. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Siswa 35. 12 senang matematika dan fisika. 2 siswa tidak senang matematika maupun fisika. Jumlah siswa yang senang matematika 2 kali dari jumlah siswa yang senang fisika. Maka banyak siswa yang hanya senang fisika. Ayo, boleh pakai diagram pen, boleh pakai rumus. Semesta totalnya adalah yang senang matematika ditambah yang senang fisika, dikurang yang senang keduanya, ditambah yang tidak senang keduanya. Ayo, ada yang dapat? Totalnya 35, ya. Yang matematika 2 kali fisika, ya. 2F ditambah fisika, yang senang keduanya ada 12, ya. Ditambah 2. Ini min 12 tambah 2, min 10 pindah ruas jadi 45, ya. 2F tambah F jadi 3F. Berarti F-nya 45 dibagi 3, 15.
Yang ditanya, tapi ini jebakan, hati-hati ya. Yang ditanya yang hanya senang fisika ya. Yang hanya senang fisika berarti total yang senang fisika dikurangi yang senang keduanya ya. Yang ada senang fisika dan matematika. Berarti 15 dikurang 12. Jadi jawabannya cuma 3 orang ya, 3 siswa. D. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ayo, jangan pada tidur. Min satunya pindah ruas ke kanan ya. Min 1 pindah ruas ke kanan jadi plus ya. 1 tambah setengah jadi 3,5. Ini 3/2. 109-nya naik ke atas ya. 221 AB dikali 119. Yang ditanya 884. Ya, dari 221 ke 84 kita kali 4 ya. Ini dikali 4. 4 dibagi 2 itu 2 ya. 2 kali 3, 6. Berarti 6 dikali 119. 600 tambah ini 114 ya. 600 6 kali 19 114. Jadi 714. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. PQRS. PQS. Oh, ada 4 nih. Ada PQRS ya. PQRS. Persamaan pertama. 1, 3, 2. Ini 180. Persamaan kedua. Kita bagi 2 aja persamaan kedua ya. Ini jadi bagi 2, P-nya jadi 3, Q-nya 1, dibagi 2, 142. Persamaan ketiga, kelipatan 3, kita bagi 3. Kita bagi 3, R-nya 6 dibagi 3 jadi 2, S-nya jadi 1 ya. Dibagi 3, 24 dibagi 3 jadi 8, 9 dibagi 3, 3. Yang ditanya P tambah Q tambah R tambah S ya. Koefisiennya sama semua nih 1. Nah, kalau persamaan 1 dan persamaan keduanya kita jumlahkan, ini sama-sama 4 nih ya. Sama-sama 4. Kalau persamaan 1 dan 2-nya kita jumlahkan. 1 tambah 2. Gimana caranya supaya koefisiennya semua 4? Ya, ini kan jadi 4, ini 4. Di sini S-nya 2, biar jadi 4, ini berarti yang persamaan ketiganya kita kali 2, ya. Ditambah 2 kali persamaan ketiga. Nah, R-nya kan kalau dikali 2 jadi 4.
Ini jadi 2 tambah 2, 4 ya. Nah, kan ini 4, ini 4. Berarti ini 180 ditambah ini di persamaan kedua 142. Lalu persamaan ketiganya kita kali 2. Jadi 166 ya. Kalau kita jumlahkan jadi berapa tuh? Belakang satuannya 8 ya. Puluhannya 10 tambah 8, 18. Ini 1 jadi 488 ya. Karena ditanya PQRS koefisien 1, tinggal kita bagi 4 aja ya. Kita bagi 4, berarti ini 1P, 1Q, 1R, 1S ya. 488-nya kita bagi 4, jadi 122. C. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. 2 pangkat 12 min 1 itu habis dibagi berapa? Dua pangkat 12. 12 itu 6 kali 2. Jadi 2 pangkat 12 itu sama juga 2 pangkat 6 yang dipangkatkan 2 ya. 2 pangkat 6 itu 64 ya. Kalau 2 pangkat 5, 32. Berarti 64 kuadrat. Nah, kalau 4 kuadrat, belakangnya berapa? Satuannya. 6 ya. Jadi 2 pangkat 12 kuadrat, ya kan, satuannya 6 dikurang 1. Berarti satuannya 5 ya. Satuan 5 pasti habis dibagi 5. Pasti E ya. Kalau mau hitung ntar 64 kuadrat itu berapa? 4096 ya. Jadi 4096 dikurang 1. Jadi 4095. Kalau kita bagi 35, 40 bagi 35, 1, sisa 5. 59 dibagi 35, 1. Sisa 24 ya. 245 dibagi 35 itu 7 ya. Jadi 4095 dibagi 35 itu 117 ya. Lihat satuannya udah cukup ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Mulai. Ini mirip-mirip yang tadi ya, menyusun 6 angka, ada 3 punya 2 angka yang sama, 4 ada 3 angka yang sama. Yuk. Ada berapa cara? Ada 6 angka, 6 faktorial. 3-nya ada 2 angka. 4-nya ada 3 angka. Ya. 6 faktorial dibagi 3 faktorial berarti 4, 5, 6. Ya. Dibagi 2. 20 bagi 2, 10. 10 kali 6, 60. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nilai dari 2 pangkat 500 ditambah 2 pangkat 498 dibagi ini. Anggap aja ini pangkat yang paling rendah 2 pangkat 498. Anggap aja 2 pangkat 498 itu 2 pangkat 1 aja deh ya. Naik 1 berarti pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 500-nya 2 pangkat 3. Berarti ini bisa dirubah jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 1 dibagi
2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 1. 2 pangkat 3, 8. Ditambah 2. Dibagi 4 dikurang 2. Ya. 10 dibagi 2, 5. E. Ada yang kurang jelas? Kalau Antong saya nggak paham ya. Karena nggak ada yang interaksi, jadi saya lanjut aja deh. Nomor 24. Daerah penyelesaian dari pertidasamaan ini. 3X tambah Y sama dengan 6. Yang mana garisnya? Pada saat X-nya 0, Y-nya 6. Berarti ini garisnya ya. Ini garis 1. Y-nya garis 1. Y-nya positif ya. Lebih kecil. Berarti di bawah ya. Di bawah berarti yang atas salah ya. Ini salah, ini salah. Lihat ya garis yang kedua. Garis kedua berarti garis yang ini, garis kedua. Garis kedua, Y-nya positif. Lebih besar berarti di atas ya. Atas. Berarti yang bawah kita coret. Dari garis ini yang bawah. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya. Ada yang kurang jelas? Nggak ada, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui 9 bilangan genap positif yang berurutan, yang habis dibagi 3. Kan kalau genap kan 2, 4, 6, dan seterusnya ya. Karena habis dibagi 3 berarti mulai dari 6 ya. 6, 12, dan seterusnya. Mediannya 30. Berarti tengah-tengahnya 30 ya. Ini ada 4 suku. Ini ada 4 suku nih, berarti ini bukan ini sini ya. 30 misalnya dikurangi 6, 24, 18, 16, 12 gitu ya. Ini juga sama, tambah 6 ke kanan. Ditanya selisih rata-rata dan kuartil pertama. Ini median Q2 ya. Q1-nya berarti di sini nih. Mana? 24, 24, 18. Oh ini 12, sorry ya. Ini 6 ya. Oke, ini Q1. Ini Q3. Ditanya rata-rata. Rata-ratanya udah pasti 30 median ya. Jadi 30 mediannya 12 tambah 18 bagi 2 ya. 15. 30 dikurang 15 itu 15. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bentuk sederhana dari ini. 27 pangkat. Ini ada per 3. Berarti kita buat 27 itu 3 pangkat 3 ya. 3 sama 3 yang coret. Jadi tinggal 3 pangkat 2 atau 9 ya. Ini per 4. Berarti dibikin berapa per pangkat 4? Ini 5 pangkat 4. Jadi 4 sama 4-nya coret ya. Ditambah ini per 5. Ini 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat min 5 ya. Jadi 5 sama 5 coret. Jadi 10 pangkat min 1 ya. Ini kan sorry, ini kan 10 pangkat min 5 ya. Dipangkatin 1/5. 5 sama 5 coret. Wah, ini ada yang salah nih ya. Ini 1/10 ya. 10 pangkat min 1. Iya, 1/10 ya. Ini diganti aja deh, 1/nya nggak usah deh. Ya. Biar ada jawabannya. Jadi 10, 5-nya coret. Oh, atau 1/, ini dikasih min aja. Min 1/5 ya. Jadi ntar min sama minnya coret ya. Oke, 9 tambah 10, 19 dikurang 5, jadi 14 ya. C. Jadi dikoreksi ya, yang soalnya pangkat min 1/5. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika KLM adalah titik pada sebuah garis lurus, berapakah panjang ruas LM? Ya. KLM. Pertama ditanya panjang LM ya. KL-nya diketahui.
KL, misalnya ini KL ya. KL. Kalau KL 12, apakah panjang LM-nya bisa diketahui? Nggak cukup ya. M-nya bisa di mana-mana, belum tahuan posisinya ya. Ini nggak cukup. Yang kedua, kalau KM-nya diketahui. Ini K, ini M. Jaraknya 16. Apakah jarak LM-nya diketahui? Iya, posisi L-nya juga kita nggak tahu nih. Bisa di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di tengah ya. Ini juga nggak cukup ya. Gimana kalau digabungkan? Posisi jarak KL-nya diketahui 12 ya. KL ini 12, lalu KM-nya 16. KM-nya 16. Apakah jarak LM-nya bisa diketahui kalau digabung? KM tuh M-nya bisa di sebelah kanan ya. Ini 16. Tapi bisa juga M-nya ada di sebelah kiri. Jadi digabung pun nggak cukup ya. Tetap nggak cukup. Jadi jawabannya yang 1, 2 digabung nggak cukup, berarti E ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika M kurang N sama dengan 3, M dan N-nya positif, berapakah nilai M? Yang pertama, M kuadrat dikurang N kuadrat 21. Bisa hitung M-nya nggak? Tinggal kita bagi aja nih. M kuadrat min N kuadrat dibagi M min N ya. Ini kan jadi M plus N ya. 21 bagi 3, 7. Nanti M plus N 7 dieliminasi dengan M minus N ya. Ditambahin terdapat M-nya ya. Jadi 1 cukup. Yang kedua, M tambah N kuadrat sama dengan 29. Nah, kalau M kurang N-nya kita kuadratkan, ya, M kurang N dikuadratkan, kan jadi M kuadrat ditambah N kuadrat dikurang 2MN. Ya. 3 dikuadratkan jadi 9. N kuadratnya 29 nih. 29 dikurang berapa jadi 9. Jadi MN-nya 20 ya. 2MN-nya 20. Berarti MN-nya 10. Nah, MN 10 ini ada M kurang N sama dengan 3. Berarti kan N-nya sama dengan M min 3 ya. N-nya sama dengan M min 3. Dari soal yang ini ya. N sama dengan M min 3. Kita substitusi di sini. M dikali M min 3 sama dengan 10. Berarti M kuadrat min 3M min 10 sama dengan 0. Ya. Lalu kita faktorkan ya. M min 5, M plus 2 sama dengan 0. Berarti M-nya 5, di sini M-nya min 2. Ada 2 M nih. Ya. Nah, di sini kan ada keterangannya. MN-nya harus positif. Berarti cuma 5 ya. Berarti 1 cukup, 2 cukup. Ya. 1 atau 2. Jadi D ya. Ada yang kurang jelas? Nggak ada. Lanjut ke nomor berikutnya. 29. Jika X ada bilangan bulat positif, apakah X habis dibagi 18? Yang pertama, X-nya habis dibagi 3. Apakah semua bilangan yang habis dibagi 3 itu habis dibagi 18? X dibagi 3 bisa aja 15 ya. 15 itu nggak habis ya. Nggak habis dibagi 18. Ini berarti nggak cukup ya. Yang kedua, X habis dibagi 6. Apakah habis dibagi 6 itu pasti habis dibagi
18. Contoh 12 ya. 12 itu nggak habis dibagi 18. Berarti ini juga nggak cukup ya. Kalau digabung 1 dan 2, berarti habis dibagi 6 ya. Kelipatan 6. Nah, kelipatan 6 tadi udah ada contoh nih 12 ya. 12 juga nggak habis dibagi 18 ya. Berarti jawabannya yang E ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Rata-rata 5 bilangan ganjil berbeda adalah 1. Bilangan terkecilnya min 5. Yang terkecilnya min 5. Bilangan ganjil berbeda ya. Nah, ditanya bilangan terbesar. Jadi supaya terbesar berarti bilangan ganjil yang lain harus terkecil ya. Ini kan berbeda. Berarti berikutnya bisa min 3, ini min 1, ganjil berikutnya plus 1 ya. Nah, ditambah X, rata-ratanya kan 5 bilangan, berarti 5 dikali 1 jadi 5 ya. Ini habis ya, min 8. Berarti X-nya min 8 pindah ruas, 5 tambah 8 ya. Jadi 13. Nah, berarti P-nya adalah 13, Q-nya 11. Berarti P lebih besar dari Q. A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui 2 persamaan garis. 3X min Y. Ini garisnya 9X min 3Y sama dan 5. Banyaknya titik potong garis B dan C. Ada berapa banyak garis titik potongnya ya? Kalau 2 garis itu gradiennya berbeda, titik potongnya 1 ya. Kalau gradiennya sama, dia bisa sejajar atau berimpit ya, berimpit. Kalau berimpit gradiennya sama, konstantanya juga sama. Kalau ini gradiennya aja yang sama, konstanta berbeda ya, cuma sejajar. Kita lihat ini kalau kita kali 3 ya, kita kali 3 jadi 9X min 3Y sama dengan 1 kali 3 ya. Nah, konstantanya berbeda, jadi cuma sejajar ya. Kalau sejajar ada berapa titik potongnya? Ini nggak ada titik potongnya ya. Berarti Q-nya 0 ya. P-nya 1, berarti P lebih besar dari Q. A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika N di antara min 1 dan 2, hubungan P dan Q. Yang P pertama dikuadratkan ya. Min 1 dikuadratkan jadi 1. Ini N kuadrat. 2 dikuadratkan jadi 4 ya. Ini dikurang 1. Berarti ruas kirus kan kurang 1. Ini jadi 0. N kuadrat min 1. 4 kurang 1, 3 ya. Q. Pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu min 1. Ini N pangkat 3. 2 pangkat 3 jadi 8. Ditambah 2. Min 1 tambah 2, 1. Ini N pangkat 3 tambah 2. 8 ditambah 2 jadi 10 ya. Oke, P-nya pada garis bilangan itu 0 sampai 3. Sedangkan Q-nya 1 sampai 10. Nah, jangan cuma lihat depannya doang ya, atau dan belakangnya. Kalau lihat depan dan belakangnya, P-nya lebih kecil dari Q ya. Tapi pada saat P bisa di sini nih 2 ya. P-nya 2, Q-nya di sini, lebih di kanan 1 sedikit deh ya. Ini bisa lebih besar ya. Jadi ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Jadi tidak bisa ditentuin ya. D, informasi nggak cukup. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bilangan asli KLM memenuhi M lebih besar dari L lebih besar dari K. Ya. Asli, mulai dari 1 ya. Kita contohin aja, K-nya 1, L-nya 2, M-nya 3 ya. Yang pertama, apakah K kuadrat lebih besar dari ML? Berarti K kuadrat 1 ya.
1 kuadrat, K-nya paling kecil ya. 1 kuadrat apakah lebih besar dari 3 kali 2? 6 ya. K kuadrat lebih besar dari, ini salah ya. 1 salah, 3 salah. Ini M kuadrat lebih kecil ya, salah. Oke, yang kedua. Yang kedua, 1 K kuadrat. K kuadratnya 1 tambah M kuadrat. M kuadratnya 9. Apakah lebih besar dari 4? Ya, 2 benar ya. 2 benar, 4 juga benar ya. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. P-nya di antara min 1 dan 0. Ya, P-nya di antara min 1 dan 0. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? P kuadrat. Ini kan berarti P-nya bilang negatif ya. Antara dikuadratin pasti positif ya. Ini 1 benar. 3 juga benar. Yang kedua. Yang kedua ini min 1 lebih kecil dari 2P tambah 1 kecil 3. Satunya pindah ruas jadi min 1 ya. Min 1, min 1, min 2. Ini 2P. 3 dikurang 1 jadi 2. Semua ruas kita bagi 2 jadi min 1. Ini P, ini 1. Oh, udah beda ya. Yang di sini kan batas atasnya 0. Ini batas atasnya 1. Jadi 2 salah. 4 pasti salah ya. 1 dan 3 benar. B. Ada yang kurang jelas? Oke, ke nomor terakhir. Jika N adalah bilangan asli, berarti N mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. A-nya 2N tambah 1, lalu 2B-nya sama dengan A. Manakah pernyataan berikut yang bernilai salah? Ya, ditanyain yang salah. 2A habis dibagi 3. 2A habis dibagi 3. Ini kalau 2N plus 1 tadi A ya. Sorry, A sama dengan 2N plus 1. Nah, karena N-nya bilangan asli, ini kan pasti genap ya. Begitu ditambahin 1, ini A-nya pasti ganjil ya. A-nya pasti bilangan ganjil. A-nya bilangan ganjil, kalau A-nya ganjil, ini kan tadi 2B sama dengan A ya. Berarti B-nya sama dengan setengah A. Berarti B-nya pasti belum tentu bilangan bulat ya. Kecuali A-nya kelipatan 2. Belum tentu bulat ya. Belum tentu bulat. Nah, di sini B-nya bilangan bulat. Ini pasti salah ya. 3 salah, 1 salah. Kita cek yang kedua. Duanya 2B min 1 adalah kelipatan 4. 2B min 1. 2B. 2B itu kan tadi 2B-nya A ya. Berarti 2B min 1. Ini kelipatan 4 nggak? Ini 2B-nya itu A. A-nya tadi kan bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil dikurang 1. Jadi genap ya. Ya kan? Lalu berarti bilangan genap pasti kelipatan 4 nggak? Belum tentu ya. Karena ditanya yang salah, berarti ini benar ya. Oke, 2 benar pasti 4 benar ya. C. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang ditanyakan? Masih pada bangun? Oke, kalau nggak ada lagi, saya tutup.